Oke, sekarang kita mau coba nih, ada aplikasi dinamika rotasi itu pada katrol. Ini contoh aja ya. Misalkan kita punya katrol, katrolnya itu bentuknya kayak gini. Nah, misalkan dia diikatkan pada suatu poros, porosnya di tengah ya. Ini kita ikat gini. Nah, lalu di kanan kiri katrol ini diikatkan sebuah benda. Nah, ini seperti kak mirip-mirip dengan materi pas kita belajar di kelas 10 ya. Tapi ingat, ini ada bedanya. Nah, kita anggap katrolnya itu bentuknya silinder pejal ya. Nah, kebanyakan kalau katrol itu nganggapnya sebagai silinder pejal ya. Ingat, silinder pejal itu punya inersia. Inersianya itu besarnya itu sama dengan setengah dikalikan massa katrolnya dikalikan jari-jarinya. Nah, jadi dia punya jari-jari R dengan massa katrolnya itu adalah M. Nah, dia ini, ingat ya, ini katrol yang digunakan ini pada sistemnya ini ikut muter. Nah, kalau kelas 10 kita belajarnya katrolnya itu nggak muter, jadi dia hanya diem aja. Nah, tapi talinya geser. Nah, sekarang kalau katrolnya ikut muter, itu apa ada bedanya dengan katrolnya diem? Nah, ya jelas ada. Kita akan pelajari setelah ini. Nah, misalkan ini benda ini dia punya massa M1 dan massa M2. Nah, di mana misalkan M1 itu lebih besar daripada M2. Nah, kalau M1 lebih besar dari M2, berarti kita bisa pahami bahwa di sini itu gerakannya turun dan di sini itu gerakannya naik. Dan katrolnya dia muter. Nih, seret gini. Sekarang kita akan gambarin gaya-gaya. Nah, gaya yang terpenting dalam katrol itu adalah gaya tegangan tali. Nah, dulu kelas 10 kan kita kalau belajar kayak gini kan tegangan talinya gini, ini gini, ini gini, ini T, dan yang atas juga T, yang ini gini, itu kan. Yang atas T, yang bawah juga T, besarnya sama. Nah, ini adalah kasus kalau katrolnya diem. Nah, jadi T itu kalau dibikin sepasang atas bawah, ini ada artinya yang atas itu adalah miliknya si katrol, yang bawah ini miliknya benda, gitu. Jadi harus dibikin sama biar imbang, masa yang atas punya yang bawah nggak punya, gitu. Nah, yang ini juga sama, yang atas punya katrol, yang bawah punya benda. Nah, kalau tadi di kelas 10 kita anggap katrolnya nggak muter, makanya T-nya sama. Nah, kalau sekarang kita anggap katrolnya muter, maka ada perbedaan tegangan tali antara kiri dan kanan. Jadi yang sini itu misalnya kita anggap ini T1, ini T2, ya. Jadi di sini kalau katrolnya muter itu T1 itu tidak sama dengan T2. Terus gaya yang selanjutnya gaya apa? Iya, gaya berat. Yang sini ada W1, yang sini ada W2. Nah, sekarang konsepnya yaitu kita harus buat ini gaya milik siapa. Nah, kita buat yang miliknya benda itu T2 yang ke atas sama yang W ini. Oke? Terus gaya yang miliknya benda 1 itu yang ini. Oke? Terus yang punya katrol yang mana? Punya katrol yang ini. Yang tegangannya yang atas, oke? Sebenarnya katrol itu juga punya berat, tapi karena dia memotong porosnya di pusat massa, maka dia tidak diperhitungkan, oke? Sekarang tugas kita yaitu kita mau breakdown gayanya atau kita buat gayanya satu persatu, oke? Oke, kita mulai dari benda 1 ya. Oke, benda 1 bergerak apa? Nah, benda 2 kan geraknya lurus, ya kan? Berarti dia bergerak lurus. Kalau bergerak lurus, kita lihatnya dari hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M kalikan A, oke? Nah, sekarang kita lihat gayanya apa aja. Nah, kita anggap ini yang sesuai arah geraknya, itu kita anggap positif ya. Nah, arah geraknya kan ke bawah ya, berarti nanti yang ke bawah kita anggap sebagai positif, oke? Oke, berarti yang sesuai arah gerak yaitu W1 itu dikurangin apa? Arah gerak yang ke atas. Maka kalau di atas berarti negatif, yaitu T1 sama dengan
M1 dikalikan A gitu ya. Oke, kalau gitu kita bisa tulis T1 nya itu sama dengan apa? T1 nya itu sama dengan ini, kita bolak-balik jadinya M1 kalikan G, ini kan W itu massa kali gravitasi ya, dikurangi M1 dikalikan A. Oke, jadi untuk benda 1 kita dapat tegangan tali di T1 itu sama dengan M1 kalikan G dikurangi M1A. Oke, sekarang benda 2, kita tinjau benda 2. Benda 2 itu geraknya kemana? Ke atas. Makanya, nah kita tuliskan, karena dia geraknya lurus, maka kita juga pakai konsep sigma F, hukum 2 Newton ya, sama dengan M kalikan A. Nah, terus yang searah dengan arah geraknya apa? Yaitu T2. Jadi kita tuliskan T2 dikurangi yang berlawanan yaitu W2 sama dengan masanya M2 dikalikan A gitu. Oke, kalau gitu bisa kita tulis T2 nya itu sama dengan W2 nya kita balik arah, jadinya M2G ditambah M2A. Oke, berarti kita dapat. Berarti kita sekarang sudah punya ya T1 nya ini, T2 nya ini. Berarti sekarang kita lihat, kita tinjau yang katrol. Nah, kalau katrolnya ini geraknya kemana? Muter. Nah, karena T1 nya ke atas, T2 nya ke bawah, T2 nya ke atas, T1 nya ke bawah, maka dia muternya ke sini. Nah, maka dia arahnya yaitu berlawanan arah jarum jam. Nah, yang membuat berlawanan arah jarum jam apa? T1 nya, maka kita tuliskan gini, T1 kalikan R nya ini. Nah, karena dia lengan gayanya positif ya, terus kemudian dikurangin T2 dikalikan R. Nah, ini dari apa? Dari sigma tau itu sama dengan inersia dikalikan alfa. Nah, ini jadi sama dengan inersianya setengah M kalikan R kuadrat. Lalu kemudian dia dikalikan alfa. Alfa itu bisa kita tuliskan apa? A di per R. Oke, jadi ini bisa kita tuliskan di sini nih, R-nya kita keluarin, jadinya T1 min T2 dikalikan dengan R itu sama dengan setengah M R kuadrat dikalikan A di per R. Nah, ini bisa kita coret ya. R yang ini itu bisa kita coret dengan yang ini. Terus R ini yang atas ini bisa kita coret yang bawah. Jadi R-nya hilang semua. Jadi tinggal gimana nih? Tinggal T1 min T2 sama dengan setengah M dikalikan A. Nah, sekarang kita punya T1-nya ini, T2-nya ini, kita substitusikan ke sini. Kita tuliskan di sini ya, sama dengan T1 kurangi T2 yaitu M1G dikurangi M1A, dikurangi T2 nya M2G ditambah M2A itu sama dengan setengah M kalikan A. Coba perhatikan. Di sini yang ada A-nya kita pindah ke kanan, yang ada G-nya kita tinggal di sini. Jadinya hasilnya sama dengan M1G dikurangi M2G itu sama dengan setengah MA ditambah, ini kan negatif ya, dipindah sini jadi positif, M1A ini kan juga negatif, dipindah sini jadi positif, ditambah M2A. Jadi kita bisa tulis lagi nih, M1G dikurangi M2G itu sama dengan, ini kan yang ada A nya ini bisa kita keluarin semua, jadinya setengah M ditambah M1 ditambah M2. Jadinya gimana? Kalau kita cari A itu sama dengan ini, kita pindah ke sini jadi M1 dikurangi M2. Nah, ini G-nya bisa kita keluarin kan? G di per ini setengah M
ditambah M1 ditambah M2. Jadi percepatan yang dihasilkan oleh ini, itu tangensialnya, itu adalah ini. Oke ya. Nah, sekarang kalau besok pertanyaannya nyuruh cari alfanya gimana? Ya udah, ininya alfanya tadi ini nggak usah diubah, tinggal cari alfanya aja. Nah, tapi biasanya yang ditanyain itu A untuk tangensialnya, makanya kita cari yang ini. Nah, untuk aplikasi yang lain kalian cari sendiri ya. Oke, begitu ya. Contoh penerapan dinamika rotasi pada katrol. Ini pasti lebih rumit daripada waktu kalian belajar di kelas 10. Karena pada kelas 10 itu katrolnya diem gitu ya. Oke, sekali lagi aku ingetin kalau di kelas 10 itu katrolnya diem, dan kalau sekarang itu katrolnya ikut muter.